Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun bab pengendalian proses untuk laporan TA prarancangan pabrik kimia. Ada 7 step yang harus kita lalui untuk menyusun bab pengendalian proses. Yang pertama, tentu kita harus tentukan dulu atau deskripsikan dulu tujuan proses yang ada di pabrik kita. Pilih hanya alat utamanya saja. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan proses dari alat utama tadi. Lalu setelah itu untuk mencapai tujuan proses tadi, berarti kan ada variabel proses yang harus kita kontrol atau namanya control variable. Nah, di step ini kita menentukan apa saja variabelnya. Kemudian berikutnya adalah kita menentukan variabel proses apa yang dapat kita manipulasi supaya variabel yang mau kita kontrol itu bisa terjaga di set point. Namanya adalah manipulated variable. Nah, setelah kita tahu tujuan proses apa, kemudian variabel yang mau dikontrol apa dan dimanipulasi apa, baru kita lanjutkan ke mendeskripsikan bagaimana cara kerja sistem pengontrolan ini. Kemudian dilanjutkan dengan menggambar blok pengontrolan untuk setiap alat utama, dan baru kemudian terakhir kita lengkapi PFD kita dengan instrumen sistem kendali. Nah, step pertama yang berkaitan dengan deskripsi tujuan proses, ini bagian yang paling penting dan tidak boleh dilewatkan pada perancangan sistem pengendalian. Untuk contoh kasus di penjelasan ini, saya menggunakan proses pembuatan syngas yang terdiri dari karbon monoksida dan hidrogen melalui proses steam reforming. Jadi di sini ada bahan bakunya adalah steam dan natural gas yang masing-masing itu sudah ada kondisi operasinya. Kemudian kedua bahan ini atau kedua material ini masuk ke senyawa ini ya. Senyawa ini masuk ke pre-reformer, di mana fungsi dari pre-reformer ini adalah untuk menguraikan komponen-komponen selain C1 menjadi C1. Jadi kan natural gas ini ada C2 sampai C5-nya, supaya semua komponen ini bisa bereaksi dengan steam menjadi CO dan hidrogen, maka komponen-komponen selain C1 ini harus diuraikan terlebih dahulu. Dan di pre-reformer ini juga sudah ada kondisi operasinya. Kemudian semua senyawa C1 yang sudah terbentuk di pre-reformer ini dialirkan ke sebuah heat exchanger atau kita sebut saja pemanas karena memang fungsinya adalah untuk memanaskan senyawa atau reaktan dari 441 menjadi 649 Celcius. Dan baru setelah temperatur reaktan ini tercapai, reaksi baru bisa dilangsungkan di reformer, di mana reaksi pun juga berlangsung di 816 Celcius. Dan reaksi steam reforming ini sifatnya endotermis, maka supaya temperaturnya cukup tinggi, selalu tinggi gitu ya, selalu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh reaksi, yaitu di 816 Celcius, maka ke reformer ini diumpankan gas panas hasil pembakaran, yang mana gas ini berfungsi untuk memanaskan reformer selama reaksi terjadi. Nah, ini adalah proses yang digunakan untuk contoh kasus ini, dan alat utama yang saya pilih untuk dijadikan contoh pada perancangan sistem pengendalian adalah reformer ini. Nah, tujuan proses yang ada di reformer itu adalah untuk tentunya menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida. Tapi kan tidak cukup sampai di situ saja deskripsi tujuan prosesnya. Lebih ke goalnya apa sih gitu yang ingin kita capai pada alat ini. Selain untuk menghasilkan syngas ini, tentu kita ingin menghasilkan syngas dalam jumlah maksimum. Artinya kita ingin reaksi steam reforming ini berlangsung dengan konversi tertinggi.
Nah, itu adalah yang saya maksud dengan tujuan proses. Dalam hal ini, tujuan proses di reaktor reformer adalah untuk menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida dengan konversi tertinggi. Jadi, teman-teman silakan adjust atau silakan sesuaikan gitu ya dengan proses masing-masing, alat utama masing-masing. Kira-kira apa sih tujuan proses dari alat utama yang kalian pilih gitu. Dan tentukan tujuan prosesnya itu yang memang sesuatu yang yang tidak hanya sekedar untuk menghasilkan A, menghasilkan B, untuk memanaskan A, memanaskan B, tapi buat dengan lebih lengkap, misalnya memanaskan A dari temperatur X menjadi temperatur Y gitu. Atau mengubah fasa, misalnya prosesnya adalah kondensasi, mengubah fasa aliran A yang tadinya gas menjadi liquid 50% gitu misalnya, atau terkondensasi sebagian atau terkondensasi seutuhnya gitu. Jadi clear gitu ya dalam mendeskripsikan tujuan proses, benar-benar detail. Kalau di sini pun sebenarnya ini contohnya masih belum cukup detail karena saya tulisnya konversi tertinggi. Tapi kalau misalnya untuk proses teman-teman, usahakan konversinya itu sudah terukur. Misalnya menghasilkan hidrogen dan CO dengan konversi 90% gitu misalnya. Jadi lebih terukur aja. Oke. Nah, setelah kita temukan tujuan prosesnya yang detail dan terukur tadi, kita masuk ke step berikutnya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan proses. Nah, step ini pun juga nggak kalah pentingnya karena ini nanti akan menentukan variabel yang akan kita kontrol. Jadi di sini kita identifikasi dulu. Misalnya tadi kan kita tahu ini reaksinya berlangsung reaksi endotermis dan dia selalu membutuhkan panas ya. Dan menurut literatur itu sudah diketahui bahwa reaksi ini akan berjalan efektif dengan konversi tertinggi atau anggaplah 90% itu pada 816 Celcius. Dan selain itu juga syarat untuk reaksi ini bisa berlangsung, temperatur reaktannya harus mencapai 649 derajat Celcius dulu. Jadi di sini dua temperatur ini adalah faktor yang akan menentukan apakah reaksi di reformer ini bisa berlangsung efektif atau tidak untuk menghasilkan konversi tertinggi. Selain itu juga ada faktor lain yaitu rasio antara reaktannya, rasio antara CH4 dan H2O. Di sini menurut literatur rasionya itu adalah 1:4, jadi 1 CH4, 4 H2O. Jadi istilahnya H2O itu harus dibuat berlebih 4 kali. Nah, artinya kita pun harus mempertimbangkan rasio reaktannya. Walaupun reformer ini kan reaktannya yang di aliran ini kan ya. Maksudnya yang aliran yang langsung attach dengan reaktor itu kan hanya aliran yang ini saja gitu. Aliran yang bersuhu 649 Celcius ini. Tapi karena rasio antara reaktan itu adanya di depan, walaupun dia tidak langsung tidak langsung nyambung gitu ya dengan reformer, tapi tetap kita harus mempertimbangkan ini sebagai faktor yang mempengaruhi tujuan proses. Oke, mungkin saya coba pakai laser pointer biar lebih kelihatan. Oke ya, tadi mungkin nggak kelihatan kursornya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi di sini kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan proses sesuai dengan yang kita pahami tentang prosesnya. Ada 3 faktor yang akan mempengaruhi, yaitu rasio antara reaktannya dan juga temperatur di reaksinya dan temperatur reaktannya. Dan inilah yang kemudian kita list atau kita daftar sebagai faktor-faktor tadi. Lanjut ke berikutnya yaitu menentukan variabel proses yang harus dikontrol. Ini sebenarnya sama saja dengan step sebelumnya, cuma di sini kita sudah memberi nama pada variabelnya. Kalau tadi itu hanya sifatnya faktor, kalau ini ya lebih spesifik lagi aja gitu. Jadi sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas,
ada 3 faktor. Nah, 3 faktor itu kemudian kita namakan menjadi variabel. Untuk rasio antara CH4 dan H2O, maka nama variabelnya adalah rasio volumetric rate. Kalau sebelumnya kan kita hanya bilang, oh rasio CH4 dan H2O itu harus tepat. Nah, variabelnya apa? Rasio massa kah, rasio mol kah, atau rasio volume gitu ya. Nah, biasanya kalau yang terukur di pipa itu kan flow rate ya, dalam bentuk volume. Jadi di sini yang kita atur adalah rasio volumetric rate antara CH4 dan H2O. Dan ini pun juga harus clear lagi gitu ya, harus lihat lagi di literatur. Yang literatur maksud itu apakah rasio mol, rasio massa, atau yang mana gitu ya. Kalau misalnya rasio mol, kita bisa gunakan rasio volumetric rate karena kan mol dan volume itu bisa dianggap sama gitu ya. Kalau massa kan beda lagi gitu karena sudah ada pengalian dengan MR-nya gitu ya. Jadi kita tidak bisa pakai itu. Kalau massa ya rasio massa gitu. Tapi kalau rasio mol, sepanjang yang saya tahu itu tidak ada alat ukur untuk mol. Yang ada itu adalah volume. Kalau misalnya teman-teman tahu, oh ada nih alat ukur mol ya, berarti bisa langsung rasio mol di antara dua reaktan. Kemudian ya tadi kita sudah bahas ada 2 temperatur, maka variabelnya yang pertama adalah variabel temperatur aliran reaktan ke reformer dan temperatur di reformernya sendiri. Temperatur reformer ini bisa maksudnya temperatur reaktornya atau temperatur reaksinya, itu sama aja. Oke, nah ini adalah 3 variabel yang harus kita kontrol atau control variabel untuk proses ini demi menghasilkan hidrogen dan CO dengan konversi tertinggi. Lalu bagaimana kita mengontrol ini? Bagaimana caranya kita menjaga supaya temperatur reaksi ini tetap di 816 Celcius, temperatur reaktan ini tetap di 649, dan rasio tetap 1:4. Nah, untuk itu kita perlu ada variabel yang bisa kita adjust dengan bebas gitu ya. Misalnya seperti ini, untuk mengontrol rasio CH4 dan H2O itu selalu di 1:4, itu kita dapat memanipulasi salah satu laju alir. Nah, karena di lapangan itu natural gas sifatnya apa ya, tidak bisa kita keep gitu ya. Oh, kita nggak bisa nih selalu menjaga natural gas ini selalu volumenya misalnya 1 meter kubik per jam misalnya. Karena kan dia mungkin datang dari upstream proses, yang mana di upstream tersebut laju alir natural gas itu selalu berubah gitu, nggak bisa fix. Jadi artinya kita tidak bisa menggunakan laju alir natural gas ini sebagai variabel yang kita manipulasi untuk menjaga rasio antara dua reaktan. Nah, dibandingkan dengan natural gas, steam ini kan laju alirnya lebih bisa kita kontrol gitu ya, karena kan dia sumbernya dari boiler feed water, kemudian diproses di boiler, akhirnya menjadi steam. Nah, boiler itu sendiri kita bisa atur keluaran steamnya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Artinya kita bisa dengan lebih bebas gitu ya, memanipulasi laju alir steam. Artinya untuk menjaga kedua reaktan ini rasio volumenya tetap di 1:4, ya kita bisa memanipulasi atau mengadjust steam gitu ya. Misalnya di sekarang ini laju alir natural gasnya 1 meter kubik per jam. Artinya kan kita bisa adjust steam ini harus 4 meter kubik per jam gitu, supaya tercapai rasio. Tapi ternyata ada gangguan, natural gas ini menjadi 2 gitu ya, tiba-tiba berubah angkanya atau ya 2 atau gimana ya, lebih sedikit lebih kurang gitu ya dari 1 meter kubik per jam. Nah, karena rasio itu harus terjaga, maka steam ini harus kita turunkan. Jadi yang lebih diutamakan di sini adalah rasionya, bukan volume masing-masing reaktan. Dan di sini pun juga di reformer itu kan yang diminta adalah konversi tertinggi, bukan laju alir syngasnya. Ya, jadi konversinya yang dilihat, bukan outputnya itu berapa meter kubik.
Nah, untuk mencapai konversi tertinggi, rasionya yang kita set, bukan laju alir masing-masing. Begitu. Kemudian untuk artinya kan di sini udah ketahuan, oh yang kita harus manipulasi adalah laju alir steam. Sementara untuk variabel kontrol berikutnya atau kontrol variabel berikutnya yaitu temperatur reaktan. Di sini kan tadi saya jelaskan bahwa untuk mencapai temperatur reaktan 649 Celcius, kita panaskan dulu aliran itu di sebuah heat exchanger dengan pastinya di sini ada aliran pemanas kan ya, karena fungsinya pemanas, maka kita mengalirkan aliran pemanas ke sini. Nah, yang bisa kita manipulasi tentu adalah laju alir fluida pemanas tadi. Gitu. Dan sama juga dengan temperatur reaksi. Untuk menjaga temperatur reformer ini di 816 Celcius, maka kita manipulasi laju alir gas hasil pembakaran yang diperoleh dari reformer furnace ini. Itu ya, jadi ada 3 manipulated variable. Yang pertama adalah si laju alir steamnya, kemudian laju alir fluida pemanasnya, dan yang ketiga adalah laju alir gas hasil pembakaran. Oke, nah setelah kita ketemu manipulated variable, baru kita mendeskripsikan cara kerja sistem pengendalian. Di sini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu kompleks. Kita hanya perlu tahu hubungan antara si controlled variable dengan manipulated variable. Misalnya di sini di heat exchanger ini kan kita tahu fungsinya adalah untuk memanaskan reaktan. Nah, kita kan paham kalau misalnya laju alir fluida pemanas ini meningkat, maka temperatur yang dihasilkan itu juga meningkat. Artinya, kalau kita ingin membuat temperatur reaktan ini turun, ya, artinya kan kita harus turunkan juga laju alir fluida pemanasnya. Di sini dia hubungannya direct gitu. Kalau fluida pemanas naik, maka temperatur naik. Maka kalau kita mau menurunkan temperatur reaktan, maka kita harus menurunkan fluida pemanas. Oke, jadi narasinya contohnya seperti ini. Ketika sistem pengendali temperatur aliran reaktan mendeteksi adanya kenaikan temperatur reaktan di atas set point, jadi dia lebih tinggi dari set point-nya, maka sistem pengendali akan merespon dengan cara memperkecil laju alir fluida pemanas hingga temperatur kembali sama dengan set point. Hal yang sebaliknya juga berlaku sama. Dan di sini pun juga sama ya untuk temperatur reaksi, karena dia sama-sama temperatur, pastikan hubungan juga sama dengan yang di sini gitu, fluida pemanas ini. Jadi karena itu maka narasinya contohnya seperti ini. Ini redaksinya nggak mesti sama ya, tapi konsepnya adalah kira-kira kita harus menjelaskan bagaimana respon setiap controller ketika controlled variable itu nilainya berbeda dengan set point. Apa perintah yang dikirimkan oleh controller ke manipulated variable supaya nilai aktual di controlled variable itu kembali sama dengan set point. Begitu. Dan untuk ini sama, jadi saya nggak ulang lagi, tapi kalau untuk steam, rasio antara steam dan CH4 ini dia lebih kayak bagaimana laju alir steam harus diubah supaya dia balik lagi ke rasio awal, apakah harus dinaikin atau dikurangi supaya dia kembali ke 1:4. Nanti di bagian berikutnya akan saya jelaskan dengan lebih detail. Oke, setelah kita paham narasi cara kerja sistem pengendalian, ke diagram bloknya. Dan di sini juga sebenarnya mengetes gitu ya, kalian bisa tes pemahaman kalian tentang sistem pengendalian dengan menggambarkan diagram blok ini. Saya yakin kalian udah pernah belajar ini. Kalau misalnya lupa tentang diagram blok sistem pengendalian, itu bisa baca lagi modulnya. Modul pengendalian proses. Nah, di sini kalau kalian bisa tes sendiri gitu ya. Sebelum saya jawab, ini adalah sistem
kontrol dengan strategi apa gitu. Apakah yang feedback biasa atau cascade atau apa gitu ya. Ya silakan jawab, mau di post dulu silakan. Jadi saya jawab aja, ini adalah sistem kontrol dengan strategi cascade. Jadi kalian bisa lihat ada dua loop di sini. Ada loop utama yang di luar dan ada loop yang secondary di bagian dalam. Nah, kenapa ini saya bikin sebagai cascade? Karena sebentar ya, kita balik dulu ke sebelumnya. Nggak bisa. Anyway, jadi kenapa saya bikin sebagai cascade? Karena yang menjadi manipulated variable di misalnya ini kan saya contohkan temperatur controller untuk reaktor. Nah, diingat-ingat lagi, ini saya nggak bisa balik ke slide berikutnya, slide sebelumnya karena saya record pakai PPT, jadi nggak mau dia balik ke sebelumnya. Tadi kan saya menjelaskan bahwa kalau misalnya kita ingin mengembalikan temperatur reaktor itu kembali ke set point-nya, misalnya dia naik atau turun, itu kan yang di-adjust adalah laju alir ya, laju alir dari gas hasil pembakaran. Saya tidak bilang bahwa yang saya adjust adalah control valve gas hasil pembakaran. Jadi si temperatur ini tidak memberikan perintah ke control valve gas hasil pembakaran. Perintah yang dia berikan ketika merespon adanya perubahan di set point temperatur reaktor adalah perintah untuk mengubah laju alir gas hasil pembakaran, bukan mengubah control valve gas hasil pembakaran. Itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya si temperatur controller ini dia langsung memberikan perintah ke control valve hasil pembakaran, itu artinya dia memerintahkan perubahan pada persentase bukaan valve. Tapi kalau dia skemanya atau skenarionya adalah untuk mengubah laju alir gas hasil pembakaran, ya perintah yang dia kirimkan itu adalah perubahan pada meter kubik gas hasil pembakaran ini. Nah, dalam dunia pengontrolan yang sistem seperti ini tuh lebih efektif gitu ya, karena yang langsung berkaitan dengan temperatur itu adalah laju alir. Jadi kita konekkan dulu gitu, yang langsung ini. Nah, baru kemudian si laju alir ini dia koneksi langsungnya dengan mana gitu. Naik atau turunnya laju alir ini koneksi langsungnya kemana? Oh, dia koneksi langsungnya ke control valve. Baru seperti ini. Walaupun ini nanti pada investasinya mungkin lebih mahal karena kita perlu dua instrumen yaitu temperatur controller dan flow controller, tapi ini lebih dalam pengontrolan dia lebih lebih sigap lah gitu, lebih efektif gitu dalam mengontrol temperaturnya itu si primary control variable-nya. Nah, di sini si diagram blok pengontrolan ini ada dua loop tadi yang saya bilang. Loop pertama adalah loop untuk si temperaturnya. Jadi kita lihat dulu yang bagian luar dari prosesnya dulu. Prosesnya adalah reaksi endotermis di reformer. Output dari reaksi endotermis adalah temperatur reaktor, yang kemudian temperatur ini dikirimkan sinyalnya ke termostat atau sensor temperatur, yang mana sensor temperatur ini akan dikirimkan ke summing junction dan ada pembandingan gitu ya antara nilai aktual dengan set point yang diinginkan. Nah, kemudian dijumlahkan gitu ya, yang satu kan sinyalnya negatif, yang satu sinyalnya positif, kan dijumlahkan jadi pengurangan kan jadinya, karena ada dua beda tanda. Nah, kalau misalnya ada perbedaan gitu ya, nilai yang dikirimkan dari termostat dengan set point, maka akan ada nilai error. Errornya itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalnya errornya, misalnya temperatur, tadi kan 816 Celcius ya, misalnya temperatur reaktornya itu turun menjadi 800. Ya, ini walaupun sinyalnya harusnya listrik, tapi kita pakai sinyal aktualnya aja gitu ya dalam degree Celcius.
Misalnya temperatur sekarang tuh 800, sementara set point-nya 816. Berarti kan nilai errornya menjadi positif kan ya. Positif karena kan 816 dikurang 800 menjadi 16, positif error itu. Nah, karena errornya positif, atau kita bisa lihat ya gampangnya, oh temperaturnya lebih rendah nih daripada temperatur set point, maka si temperatur controller ini akan mengirimkan sinyal ke flow controller gas hasil pembakaran untuk menaikkan laju alir gas hasil pembakaran. Nah, si flow controller karena dia menerima set point baru ya, tadinya mungkin di 2 meter kubik per jam, itu temperatur reaktor itu bisa terjaga di 816. Tapi karena suatu dan lain hal, karena ada disturbance gitu, 2 meter kubik itu set point di 2 meter kubik per jam itu nggak cukup gitu. Nah, kemudian dia nerima perintah baru dari temperatur controller, oh naikin, 2 udah nggak cukup, itu coba naikin jadi 2,5 gitu ya. Nah, 2,5 itu kemudian dia bandingkan, ya dia kan dapat set point nih 2,5. Tadinya itu di sini si flow rate aliran gas itu masih 2 meter kubik. Dibandingkan, oh terdapat perbedaan nih, selisihnya ada setengah atau 0,5 meter kubik per jam. Dan itu si kontrol valve aliran gas hasil pembakaran karena ketemu ada error sebesar 0,5 meter kubik per jam, dia kemudian akan memperbaiki bukaannya menjadi lebih besar, sehingga kemudian aliran gas di pipa ini pun menjadi lebih besar flow rate-nya, dan begitu seterusnya. Jadi ini adalah strategi untuk pengontrolan temperatur di reaktor secara cascade. Oke, jika misalnya setelah penjelasan ini teman-teman masih ada pertanyaan, masih kurang paham gitu ya, atau masih bingung bagaimana menyusun diagram blok sistem kendali alat utama, itu silakan hubungi saya. Oke. Oke, setelah diagram blok sistem kendali alat utama kita masuk ke bagian terakhir, yaitu menggambarkan instrumen kendali di PFD. Ini ya bukan di laporannya tapi di PFD-nya, dan contohnya itu seperti ini. Nah, ini yang saya maksud tadi cascade. Untuk temperatur di reaktor gitu ya, si instrumennya itu ada 2, instrumen controllernya ada 2. Yang pertama adalah temperatur controllernya sendiri, dia menerima sinyal dari sensor di reformer, kemudian dia kirimkan, dia hitung gitu ya, sinyal yang dia terima dari reformer dihitung, apakah ada error atau enggak. Kalau misalnya ternyata ada error, dia akan mengirimkan set point baru ke flow controller, yang mana flow controller ini akan mendetek dulu gitu apakah ada perbedaan set point antara temperatur controller, set point antara laju alir yang dikirimkan oleh temperatur controller dengan laju alir yang aktual di pipa. Kalau misalnya ada error, misalnya beda gitu ya antara yang dia terima dari TC dengan yang dia ukur sendiri di pipa, ya maka dia akan mengirimkan perintah baru ke control valve ini. Jadi begini kira-kira pembuatan instrumennya. Nah, ini untuk rasio controller ya. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa yang kita gunakan sebagai manipulated variable untuk rasio controller ini adalah laju alir steam. Jadi ini cara kerjanya. Ada 2 flow indikator ya. Flow indikator ini untuk mengukur berapa laju alir di masing-masing aliran ini. Kemudian flow indikator ini akan mengirimkan informasi atau hasil pengukurannya ke sebuah divider. Jadi ini kayak kalkulatornya gitu. Dia akan menghitung berapa sih rasio sekarang antara steam dan CH4. Nah, kemudian si divider ini akan mengirimkan angka itu ke rasio controller. Kalau misalnya hasilnya itu ya udah nih 1:4 gitu ya. Nah, rasio controller kan mendeteksi errornya 0 berarti. Artinya dia tidak akan memperbarui set point yang dia kirim ke flow controller di steam ini. Tapi kalau misalnya ternyata ada kondisi di mana setelah diolah di divider ini, ternyata rasionya itu nggak 1:4, tapi misalnya 1:3. Artinya sistem ini kan kurang ya. Nah, maka rasio controller ini akan memerintahkan si
flow controller untuk menaikkan laju alir steam, ya, dan kemudian si flow controller ini akan memerintahkan valve ini untuk membuka valve menjadi lebih besar supaya laju alir steam ini bisa naik lagi dan rasio kembali ke 1:4. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana kita menyusun bab pengendalian proses di TA. Sekali lagi, jika masih ada pertanyaan, masih ada yang dibingungkan itu ya tentang diagram bloknya, kemudian deskripsi tujuan prosesnya, memilih control variable dan manipulated variable, itu silakan hubungi saya melalui WA. Oke, semoga sukses.